Apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Ini kucing kenapa lepas? Jadi konten baru kalau ini. Kita menangnya kalau ngambil Dia lagi serius ceramah, dia berjalan. Lambang apapun kayak Alihada jama'atana ya Muhammad, tabat laka, celaka engkau. Turun ayat. Di sini kalau gisnya kayak ini. Tabat yada abi lahabi wa tab. Wih, Abu Lahab goli itu baik apa jahat? lagi. Tadi katanya Mantep jahat. tuh. Goli Sekarang pas 3 baik, hari nih, begitu goli cepat mas terus ini. berpindah ke lain hati. Abu Lahab awalnya baik, karena waktu Nabi lahir dia bersodakoh. Udah punya sendiri, ambilin punya Amanda. Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Thalib. Siapa lagi? Hamzah. Ayahnya siapa? Abdullah. Ada satu pamannya namanya Abbas. Siapa namanya? 25 subscriber. Abbas. Nama-nama yang saya sebutkan tadi harap diingat, karena itu akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Abbas bermimpi. Abbas bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Abbas nanya, "Hai Abu Lahab, ya, kamu masuk neraka?" "Of course. Saya tentu masuk neraka." "Gimana keadaan kamu neraka?" "Ya panas." "Udah tahu nanya." "Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah." Tapi azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah. Makanya kalau ada orang Tangsel rajin maulid, tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya diringankan. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Orang pada maulid mulu itu. Kita nggak kena azab sama sekali, insya Allah. Pas hari Senin. Berkat Sayyidina Muhammad kita masuk surga biduni hisab wala azab. Langsung dipanggil semua. Keluarga besar Al-Qur'aniyah datang. Rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga tidak sendirian, tapi berjamaah. Ramai-ramai rombongan Al-Qur'aniyah datang. Yang pertama masuk surga Kiai Haji Dr. Sabran. Masuk ke dalam. Habis itu Dr. Sabran tentu nyari Ustaz Somad mana katanya kan. Karena saya datang tiap tahun kan. Habis itu datang, Ustaz Somad mana Ustaz Somad? Dia mau gandeng saya kayak tadi. Mau gandeng. Terus nanya ke malaikat. Malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah lama nunggu di ruang VVIP. Amin. Saya sebenarnya cuma mau dapat ucapan amin dari mulut Bapak ini. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Tapi Ustaz banyak ceramah. Ceramah saya ini sudah riya, sudah sum'ah, dipuji orang. Lihatlah komentar-komentar di Instagram, di TikTok, di YouTube itu. Ustaz sangat menyenangkan. Terus di lagi bisa nggak? Jadi pahala ceramah saya ini sudah habis. Lalu Ustaz masuk surga karena apa? Saya masuk surga karena doa orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan saya dan Dr. Sabran masuk surga. Masya Allah. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Enggak ada mereka saya doakan. Tapi mereka begitu tulusnya, amin. Begitulah ikhlasnya hamba-hambamu ini ya Allah. Sampai mereka enggak memikirkan diri mereka. Mereka hanya memikirkan saya dan Kiai Sabran. Amin katanya. Tapi begitu hati mereka bahagia melihat kami masuk surga, maka Allah kirimkan malaikat. 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 Baik sinyalnya sana nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, mumpung kosong nih. Hotel Indonesia. Wah, bas hotel Suaya kita. Terus sama ini bisa bahasa Indonesia, dia pura-pura aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ahli hadis, ahli hadis namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi. Apa kata dia?
Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida hatta annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa ida. Kalau saya baca syair ini di ceramah umum itu jamaahnya Tapi nggak apa-apa sih, biar malah kelihatan real kayak Al-Qur'annya mereka itu deh. Kan kemarin luar banding biasa Quran. aneh-aneh kok video yang di sana. Apa artinya? Karena hadza kafir ja'zamuhu. Untung pas itu Abu ada Lahab video, yang sudah ada dijamin lagi masuk neraka, pegang tabat yadahu fil pen jahimi di depan mukhlida, ini. al dalam Jadi Anda neraka bilang, selamanya. saya adalah pecinta, Tapi pencinta ceramah dan saya selalu diringankan mengikuti, setiap keliling Senin mengikuti karena ustadz ceramah. bahagia menyambut kelahiran Habis itu, Nabi Muhammad sallallahu beginilah alaihi cara saya wasallam. ngedit. Kalau yang Yaitu masuk bikin neraka lagunya saja dipakai diringankan masternya azabnya, yang ditunjukin. bagaimana dengan Permintaan kita sama yang masuk permohonannya surga di akhir, di tengah mati itu. bertauhid, tentulah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Bapak Ibu sesat, masuk neraka. Pas giliran masuk surga, amin. Hatinya itu bersih sekali. Malah saya yang gondok. Kok yang nggak marah ya? Allahu Akbar. Terbuat hatimu itu terbuat dari apa, Besti? Yang melembutkan hati kita adalah solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin. Mudah-mudahan dengan solawat, kalau ada orang zolim, dia nggak ganggu kita, sesama orang zolim lah saling membinasakan, insya Allah, amin. Kita nggak boleh doakan yang tidak baik, kita doakan mereka mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Allahumma hdi qaumana, berikanlah hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mungkin mereka berbuat salah itu karena tidak tahu. Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya 2 bulan meninggal ayahnya. Begitu kata Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Al-Barzanji. Di Tangsel ini masih ada baca Maulid Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika dia 2 bulan dalam kandungan ibunya, meninggallah ayahnya Abdullah. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Diasuh pamannya, pamannya meninggal. Istri pamannya baik, namanya Fatimah binti Asad, meninggal. Istri yang solihah yang menjaga, Khadijah, meninggal. 3 anak perempuannya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, meninggal. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, meninggal. Tidak ada ujian yang lebih besar daripada ditinggalkan istri, anak,
keluarga, paman, kakek. Kenapa Allah buat Nabi begitu susah, begitu sulit ditinggal? Supaya hanya bertumpu kepada Allah. Jangan bersandar ke pohon, pohonnya akan tumbang. Jangan bersandar kepada kuasa, ada KPK. Jangan bersandar kepada harta, harta akan binasa. Jangan bersandar kepada suami, suami kawin. Jangan bersandar kepada istri, istri bisa mati. Tapi bersandarlah kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Makanya kalau ada kesedihan karena kematian, saya sedih. Tapi kalau saya sedih, saya menangis, apakah merubah keadaan? Tidak. Saya mesti menyampaikan ini. Ya Allah, kuatkan hati saya, supaya saya bisa ceramah malam ini 1 jam. Tadi saya berdiri jam 10.15, sekarang sudah jam 11:05. Ternyata saya sudah berdiri 50 menit. Tapi saya lihat jamaah nggak ada yang menguap. Kadang saya ceramah di beberapa tempat, baru 20 menit keluar kuda Nil. Kadang saya baru ceramah, padahal tadi kata sambutan, berapa kata sambutan tadi? Kata sambutan dari protokol, ketua panitia, dari Syekh Usamah, dari Ma'alis Safir, dari Kementerian Agama, dari Kiai. Saya yang ke-7. Saya tadi melihat ini kalau jamaah ini sudah mulai oleng, saya langsung baca Bismika Allahumma. Tapi ternyata jamaah Al-Quraniyah matanya tetap tajam. Allahu Akbar. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Saya datang ke Tangerang, Depok, Bekasi, Jakarta setahun 2 kali. 6 bulan sekali saya datang. Dipadatkan jadwalnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Datang Jumat, besok pulang terakhir pesawat pagi langsung ke Medan hari Senin. Jadi ini sebetulnya tausiah saya yang terakhir, ibarat lampu sudah 5 watt ini sudah. Nggak nyangka saya bisa. Ini saya sudah 3 hari dan suara saya tadi nyaris habis, ditambah lagi musibah. Saya pikir saya nggak kuat tausiah, ternyata doa orang-orang yang soleh bi barokatil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Prestasinya mantap. Kiainya juara internasional Imam Masjid Istiqlal. Santri-santrinya menembus Al-Azhar nilai terbaik. Kalau mau dicari-cari kekurangan Al-Quraniyah ini, kekurangannya apa? Kurang kelas, kurang asrama, kurang masjid. Makanya saya nggak mau hanya sekedar tabligh akbar meriah ramai, enggak. Saya mau besok datang bisnismen, orang kaya, pejabat yang bingung uangnya mau dibuang kemana, datang menemui kiai. Ya, di malam saya dengar ceramah Ustaz Somad, katanya kekurangan kelas, berapa kelas lagi, berapa asrama, berapa toilet, berapa kamar mandi, berapa aula. Membantu. Punya uang, bangun rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal.
istri besar. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut. Jangan kuat-kuat. Enggak ada yang mau. Tapi kemarin Ustadz waktu ada orang meninggal di pemakaman, dia mau ikut suaminya. Kakak. Sudahlah, akhirlah sandiwara ini. Semua akan pret pada masanya. Enggak ada. Kita semua akan menghadap Allah. Dan semua orang yang mati, jenazah-jenazah itu ketika ditanya, Allah berkata dalam Al-Quran, hai jenazah-jenazah orang mati, maukah kamu hidup lagi? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau beri aku waktu hidup semenit, sedetik saja, mau apa? Fa'as-sadaqah. Saya mau bersodakoh. Mereka mau hidup ini sedetik. Andai dikasih waktu mereka sedetik. Kamu hidup sedetik. Begitu mereka hidup, langsung pencet tombol. Tik. Langsung habis rekeningnya, tertransfer semuanya insya Allah. Mumpung masih hidup, selagi hayat di kandung badan, maka bersodakohlah insya Allah. Karena kita semua akan mati. Orang kaya, orang miskin, apalagi BPJS. Dokternya kejam-kejam, marah-marah. Kapan saya diobati dok? Kapan saya dirawat dok? Penuh. Kalau mau kosong, kamar jenazah. Akhirnya pasien itu meninggal. Setelah meninggal barulah dia, saya minta maaf. Hampir saya banting handphone saya. Menengok dia minta maaf. Untung saya ingat handphone saya, nggak jadi. Keempat saya megang handphone orang, saya banting. Biar puas hati saya. Nggak layak dia menyepelekan. Negara ini bukan negara miskin. Ini negara kaya. Di Kalimantan sana batu bara. Di Sumatera lebih hebat lagi batu baranya. Bukan di dalam tanah, di atas tanah batu bara. Abdul Somad batu bara. Itu di Sulawesi, nikel. Di Papua, emas. Di Aceh, gas. Di Riau, minyak. Di atas, sawit. Di dapur, minyak goreng. Ini negara kaya. Dubai yang kaya, itu nggak bisa nanam apa-apa kalau nggak ada pupuk dan keran air. Tapi di tempat kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman untayan zamrud katulistiwa. Bukan cuma di kebun, di taman, di atas semen tumbuh bunga-bunga yang cantik dan indah. Kurma kiai. Kurma. Sejak saya awal di sini, waktu pentas di sini sampai di sini nggak berbuah-buah. Di Masjid Agung Raya An-Nur Pekanbaru Riau, itu dulu di sampingnya banyak kurma, nggak berbuah. Akhirnya dipanggil profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kolak. Profesor Kolak, bukan kolak pisang. Profesor Kolak meneliti, terus dia ambil kesimpulan, kata Profesor Kolak, kongkang-kongkang. Kan bahasa Thailand kan. Snack kacang. Kata dia, ini kenapa nggak berbuah? Karena ternyata menurut penelitian Profesor Kolak, semua kurma yang ada di situ kurma jantan. Ini membuktikan bahwa LGBT nggak menghasilkan apa-apa. Saran dari Profesor Kolak, potong semua kurma jantan ini, tinggalkan satu saja, yang lain ganti jadi kurma betina. Akhirnya, jadi memang kurma jantan itu satu, mesti banyak yang betina. Akhirnya ganti kurma. Dan setelah ditanam kurma betina, berbuah
Saya acara pemotongan panen perdana kurma. Sayalah acara perdana pemotongan kurma. Makan. Oh, rasakan Ustadz buahnya rasanya. Gimana rasanya Pak Ustadz? Mantap, sepet dikit. Apa yang mau saya sampaikan? Kalaupun dia tidak berbuah, dia tetap menaungi saat panas. Tapi manusia, kalau tidak ada manfaatnya, bukannya sumber daya alam ini untuk tahfiz Quran, untuk pesantren. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hasil alam bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyat. Sila dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang akan menjadikan Indonesia ini adil di masa akan datang? Insya Allah alumni Al-Quraniyah inilah masa depan kita insya Allah. Ibarat pohon busuk sudah mau mati, semua orang sudah putus asa. Bahkan ada yang mengatakan Indonesia gelap. Tapi saya tidak putus asa. Karena dalam Islam syarat putus asa berat. Syaratnya mesti kafir. Kita nggak boleh putus asa. Saya melihat ada pucuk hijau. Tapi ingat, pucuk hijau ini akan dimakan ulat. Karena ulat paling suka makan pucuk hijau sambil bernyanyi. Pucuk. Pucuk hijau tidak dimakan ulat. Kenapa? Karena mereka dijaga, dipelihara di Al-Qur'aniyah. Nanti setelah mereka tamat, barulah mereka terbang sejauh mata memandang. Seperti Abdul Somad tanggal 5 September 98 terbang dari Soekarno-Hatta menuju Kairo International Airport. Pakai pesawat Royal Jordan Airlines. Pakai jas, jangan tepuk tangan dulu. Belum turun pesawatnya kok udah tepuk tangan. Pakai jas, pakai dasi. Begitu turun di Kairo, ternyata musim panas. Kepanasan. Sah kostum. Disambut di Wisma Nusantara, kakak kelas nanya, naik pesawat apa dek? Royal Jordan Airlines. Kata dia, itulah tiket termurah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ketemu sama anak Malaysia. Anak Malaysia datangnya diantar sampai Kairo. Di Kairo punya gedung Selangor, gedung Kelantan, gedung. Anak Malaysia naik taksi. Kenapa? Karena bantuan dari kerajaan 6.000 ringgit, dari rumah zakat 6.000 ringgit, dan boleh minjam ke negara, nanti dipotong setelah diangkat jadi PNS. Teman saya sama-sama satu angkatan. Begitu dia pulang, dia cek akunnya, dia senyum ketawa. Kenapa kau ketawa? Mat, nilaiku jayyid, bagus, akhirnya negara menghapuskan utang. Sekarang akun 0. Saya bilang akun 0 juga, nggak ada duitku. Hebatnya orang Indonesia, nggak ada beasiswa, nggak diantar, nggak dijemput, tapi tetap juga bisa kuliah S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger. Saudara yang dimuliakan Allah, takbir. Waktu sudah habis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang baik dan mulia ini. Puncak dari maulid bukan ceramah. Puncak dari maulid bukan tausiah. Puncaknya ada pada doa. Aminkan doa kiai, doa Habib yang langsung dipimpin oleh Habib dan kiai kita. Jangan kemana-mana. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.